Kalau Anda yang running the company, Anda digaji. Kalau Anda CEO-nya, Anda digaji. Nah, gaji CEO berapa? Normalnya berapa? Itu aja. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Oke, so kemarin seperti biasa, weekend. Saya punya Weekend Ask Me Anything. Dan ini ada pertanyaan yang cukup menarik sebenarnya. So pertanyaannya begini. Bikin bisnis baru, dana full dari investor pasif. Itu kira-kira cocok dikasih berapa persen dari laba bersih? Ya, jadi pertanyaannya agak kurang pas sebenarnya buat saya. Jadi saya jawabnya begini. Kalau ini perspektif, by the way, teman-teman, ini perspektif ya, benar-benar perspektif. Saya bilangnya begini, kalau bisnismu punya laba, mungkin kurang effort di growth-nya, apalagi di awal. Jadi kalau Anda profitnya gede banget, gimana kalau profit itu sebenarnya dimasukin lagi menjadi biaya marketing, sehingga growth Anda bisa jadi lebih besar lagi. Nah, ini mesti Anda perhatikan. Ngapain labanya diambil kalau itu diinvestasikan bisa growth? Terus profitnya dari mana dong, Den? Saya hidup dari apa? Dari gaji. Anda digaji. Kalau Anda yang running the company, Anda digaji. Kalau Anda CEO-nya, Anda digaji. Nah, gaji CEO berapa? Normalnya berapa? Itu aja. Kalau misalkan masih baru, maybe bahkan di-cut banget tuh. Di-cut banget gajinya. Yang penting, intinya adalah yang penting Anda hidup. Kalau sampai CEO-nya nggak bisa hidup, sampai harus nyeper-nyeper cari kerjaan di luar, nah ini nggak benar. Karena nanti nggak fokus nge-growth the company. Apalagi dikasih duit investor. Ya, jadi yang penting Anda hidup. Itu berapa? Terserah. Nggak tiap bisnis kan beda-beda ya. Dan tiap individu, tiap CEO, umur berapa kan juga beda-beda. Dan pengalamannya juga beda-beda. Tapi at the end of the day adalah Anda digaji yang wajar. Sehingga kalau posisi Anda nanti diganti orang lain, CEO lain, dia juga bisa digaji segitu. Biasanya bahkan kalau masih founder begitu, kalau misalkan masih punya tabungan, bisa aja digajinya hampir nol. Kayak saya di Tribelio, gajinya nol, jadi nggak digaji. Benar-benar kayak semuanya yang saya lakukan, Anda lihat saya jualan kesana kemari, semuanya masuk ke Tribelio untuk diputar lagi, untuk gedein company. Jadi, prinsipnya adalah, kalau bisnisnya punya laba, mungkin kurang effort di growth-nya. Tapi ya balik lagi ke goal masing-masing, karena tidak semua bisnis mau di growth seperti itu. Ada yang memang cari profit untuk diambil profitnya terus-terusan. Tapi kalau perspektif saya, kalau saya mau bangun bisnis, saya mau bangun yang besar sekalian. Ya, tapi itu benar-benar personal banget ya. Jadi jangan langsung diambil bahwa omongan saya 100% harus Anda tiru. Enggak. Itu benar-benar. Karena kalau nggak punya income sama sekali kan ya juga nggak mungkin. Tapi kalau saya kan fokus saya sekarang adalah nge-growth Tribelio menjadi besar. Bukan untuk cari profit di sini. Nah, sekarang tentang investormu, dibalik aja. Ya, daripada mikirin investor dana full dari investor pasif, kira-kira cocok dikasih berapa persen. Gimana kalau dibalik aja? Kamu yang kerja, kan Anda yang kerja nih, saya bilang ke dia, kamu yang kerja nih, kamu layaknya dikasih berapa persen? Kan kita mikirnya ya, kadang-kadang kan kita dapat investor dikasih berapa persen ya? 10%, 20%. What if investornya 90% dan kamu yang 10%? Loh, kan saya yang kerja. Loh, kalau investormu invest di tempat lain, atau dia bikin company sendiri yang kerja dikasih 10%, kan udah bagus ya? Anggap ya maksudnya ya. Jadi bukan berarti kalau Anda punya ide terus Anda yang pegang 90%. Enggak loh. Bisa aja Anda punya dapat 10% loh. Itu enggak, itu semua itu fairnya seperti apa. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau kamu layak dikasih berapa? 10% atau 20% aja. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa kamu layak dikasih segitu? Kamu nggak modal apa-apa loh. Ustaz, tapi kan saya modal tenaga. Oke, let's say tenagamu saya coret. Saya hire orang aja nggak dikasih percentage. Nggak usah dikasih percentage. Toh dana 100% dari saya kok. Saya memodali 100% loh. Dan orang yang saya hire, bukan kamu nih, orang yang saya hire itu bahkan nggak minta profit sharing. Saya gaji aja. UMR misalkan. Oke lah, CEO 4 kali UMR deh. UMR berapa? 4 juta gitu. 4 kali, ya 15 juta lah. Saya gaji 15 juta deh. Nggak saya kasih profit sharing. Dia mau loh. Kamu nggak. Kan mending duit saya invest, kalau saya ngerti bisnisnya, saya akan invest ke orang tadi aja, daripada kamu yang minta-minta persentase. Apalagi kamu mintanya 90% misalnya, atau 80%. Ya itu jadi pertimbangan teman-teman. Jadi sometimes kita tuh terlalu berpikir bahwa kalau saya punya ide, saya harus yang besar. Nah kalau investornya juga ngerti, lah kenapa harus pakai sama kamu?
What is your value sebenarnya? Nah, itu mesti di breakdown. Kenapa kamu layak dikasih segitu? Or, pertanyaannya jadi begini. Kalau bahkan kamu dikasih 10% nih. Jadi investornya invest nih 100 miliar. 1 miliar. 1 miliar ya, investornya invest 1 miliar gitu. Terus kamu dikasih 10%. Berarti kan kamu dikasih 100 juta tuh. Istilahnya begitu. Gimana caranya kamu balikin 100 juta itu tadi? Nah, itu pertimbangan. Jadi, nggak enak kalau cuma dikasih saham kosong. Itu nggak fair. Fairnya adalah ketika itu perusahaan di running dan kemudian dapat profit. Profitnya itu dibagi berdasarkan dividen, bukan gaji. Gajimu tetap dapat, nggak ada masalah. Tetapi kamu akan dapat dividen. Nah, dari dividen tadi yang kamu ambil tadi, otomatis si investor juga ambil dividen kan. Your dividen, bagian Anda, 10%, bagian Anda dari dividen tadi, dibayarkan ke investornya untuk membeli 10%-nya. Harusnya begitu. Maka Anda fair punya 10%. Kalau nggak, angka 10% Anda dapat dari mana? Karena aktivitas kerja tadi Anda sudah digaji. Jadi nggak utang apa-apa loh investornya. Tetapi karena memang idenya Anda baik dan sebagainya, maka Anda boleh beli profit sharing-nya tadi, boleh beli equity-nya, boleh beli sahamnya sebesar 10% dengan harga awal dan dibayar dengan dividen yang Anda dapatkan, dibayar gitu. Jadi Anda dapat, tapi harganya harga awal nih, bukan harga setelah naik. Karena ketika baru ide dan baru mulai, modal 1 miliar, tetapi ketika omsetnya sudah gede, dan profitnya sudah 1 miliar, otomatis nilai perusahaan kan bukan 1 miliar, bukan modal lagi. Sudah ada nilai valuasinya. Bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali dari omset nih misalkan. Ya kan? Jadi, Anda boleh berhak, misalkan ini perjanjiannya, ini benefit for you sebenarnya, karena Anda boleh berhak untuk membeli yang tadi, yang dengan harga 0 tadi. Harga awal. Dengan harga awal. Daripada dengan valuasi yang baru. Kalau orang lain mau masuk, mau beli saham, itu dia akan kena dengan valuasi yang baru. Kalau valuasinya sudah jadi 10 miliar, maka 10%-nya Anda harus bayar 1 miliar dong. Orang lain harus bayar 1 miliar dong. Tapi karena Anda mulai dari awal, Anda punya perjanjian, maka Anda bisa bayar cukup 100 juta aja. Jadi kalau Anda punya duit 100 juta, maka Anda setor. Anda dapat 10%. Or, kalau Anda nggak punya duit 100 juta, maka yang Anda lakukan adalah bikin company-nya profitable, ambil dividennya dibuat beli lagi, dikasih lagi, dibuat bayar. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi, hopefully, ini jadi memberikan ya sedikit gambaran lah, bahwa everything sebenarnya negotiable. Tapi, gimana caranya se-fair mungkin. Jangan hanya melihat dari sisi bahwa Anda punya ide, Anda yang harus dapat gede, tetapi dibalik lagi, kalau Anda investornya, ngapain invest di Anda? Pertanyaannya, kalau bisa invest di orang lain. Atau bahkan dia bisa mempekerjakan orang lain tanpa harus profit sharing, kan? Nah, itu tadi just insight aja. Alright, so hopefully video ini memberikan insight buat Anda, buat partnership. Thank you so much and see you in the next video. Bye-bye.